Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa komunikasi itu ada ilmunya dan tidak sesederhana kayak kita misalnya cuman ngomong doang, emang segimana banget sih sampai ada mata kuliah khusus misalnya tentang ilmu komunikasi, bahkan ada prodi khusus ya teman-teman, ilmu komunikasi di tempat kita tuh kayaknya adanya di FIS ya, Fakultas Ilmu Sosial. Kenapa begitu pentingnya lah komunikasi sama dengan sains-sains lainnya, like matematika ataupun social sciences seperti ekonomi, sejarah dan sebagainya gitu. Sehingga mata kuliah ini bahkan di prodi-prodi itu mungkin hampir semua diwajibkan ya, seperti kewirausahaan, katakanlah seperti itu. Nah, karena di dalam itu sendiri memiliki proses-proses yang sudah diteliti secara ilmiah dan itu masing-masing punya hambatan dan solusinya masing-masing. Nah, komunikasi di dalam organisasi, ketika kita melakukan komunikasi, misalnya di antara teman, ya informal, di antara keluarga, itu akan berbeda caranya, berbeda culture-nya jika kita melakukan komunikasi di dalam organisasi. Apalagi itu konteksnya bisnis, ya teman-teman. Karena balik lagi tujuan komunikasi adalah mencapai apa yang kita mau. Ada goals-nya, di dalamnya ada goals, sehingga kita harus lakukan proses komunikasi yang sangat baik untuk mencapai goals tersebut. Nah, saya sampaikan juga di minggu lalu bahwa communications do matter. Artinya, komunikasi ini adalah merupakan sebuah hubungan manusia ya. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial itu punya ada hubungan yang dilakukan salah satunya melalui komunikasi. Nah, human connection ini adalah kunci dari kesuksesan untuk personal dan karir kita. Nah, minggu lalu kita sudah cerita ya bagaimana peran penting bagi pengembangan karir teman-teman semua, baik itu organisasi maupun baik perusahaan. Hari ini kita akan lebih fokus bagaimana komunikasi itu sangat penting dan why communication do matter in organization. Nah, ternyata tidak hanya personal, komunikasi itu sangat memainkan peran yang sangat penting untuk company kita gitu. Baik itu sekarang misalnya nih saya tergabung sebagai dosen di UNJ, berarti organisasi saya adalah UNJ. Teman-teman mungkin juga merupakan bagian dari organisasi UNJ, sehingga teman-teman perlu untuk memperhatikan bagaimana cara teman-teman berkomunikasi, baik itu secara direct, indirect, tradisional maupun dalam dunia digital. Nah, kita akan cari tahu kenapa sih komunikasi itu penting bagi sebuah organisasi. Oke. Nah, kira-kira menurut teman-teman sebagai anak UNJ nih, kenapa sih perlu menjaga atau perlu mengasah kemampuan komunikasi kalian? Kira-kira menurut Fauzan gimana? Maaf apa Bu? Ya, kenapa kita perlu memperhatikan cara the way we communicate, ya, the way we act sebagai bagian dari organisasi. Nah, Fauzan kan sebagai mahasiswa UNJ nih, ya kan? Kenapa sih komunikasi itu penting bagi UNJ dan di mana Fauzan itu berada di dalamnya? Oke. Dan suara saya kedengeran nggak Bu? Beneran? Oke. Oke, jadi kan tujuan dari komunikasi itu kan biar ada ke kayak biar saling bisa memahami isi pikiran satu sama lain karena kan isi pikiran kita kan abstrak, makanya salah satu media buat mengkomunikasikan saling mengkomunikasikan, saling kayak ngasih tahu isi pikiran kita itu bentuk salah satu itu komunikasi. Nah, jadi pentingnya komunikasi di UNJ itu yaitu apa supaya kita bisa saling mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Lalu terus juga karena kita saling bertukar pikiran, kita saling bertukar pendapat. Nah, maka kan di UNJ itu kan lingkungannya kan kayak mahasiswa, dosen, segala macam ya. Nah, dengan kita berkomunikasi, dengan kita menyampaikan, mengutarakan pikiran kita, maka bisa didapat
satu tujuan gitu, bisa kayak menyamakan perspektif, bisa menyamakan tujuan antara satu sama lain, antara semua unsur yang ada di Undip, dosen, sama mahasiswa gitu, Bu. Keyword yang saya dapat adalah ternyata komunikasi ini memainkan peran, bagaimana seluruh stakeholders yang ada di UINJ itu bisa menyamakan persepsi. Ya, action-nya akan seperti apa, untuk apa, mencapai visi dan misinya, mencapai tujuannya. Seperti itu ya, Fauzan ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mungkin menyampaikan pendapatnya? Yang lain silakan, kenapa sih komunikasi itu penting untuk organisasi kita, perusahaan kita? Find out. Izin jawab, Bu, boleh? Mm-mm. Oke, kalau kita bicara konteks dari organisasi, kan kita di sebuah kegiatan contohnya. Jadi Mhm. tanpa adanya komunikasi dan kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik, nantinya ide yang kita pikirkan atau gagasan yang kita pikirkan tidak tersampaikan dengan baik dan ada nanti akan timbul miscommunication yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, sorry. Dan Ya. selanjutnya di organisasi itu tidak hanya adanya ide-ide aja, tapi pasti ada suatu masalah yang timbul. Jadi Mhm. menurut saya komunikasi yang penting itu juga bisa menyelesaikan suatu permasalahan, Bu. Jadi kita bisa Mhm. mengutarakan apa yang kita rasakan. Misalnya ada masalah dengan seseorang, kita saling bisa mengutarakan apa yang kita rasakan dan akhirnya kita bisa menemukan solusi yang uh, terbaik gitu. Jadi komunikasi bukan hanya omon-omon saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, kita akan lihat kira-kira beberapa hal penting kenapa sih komunikasi itu penting buat organisasi. Oke, yang pertama adalah relationship. Ya, relationship. Ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira peran Iya, komunikasi? maksudnya begini nih, maaf ya. Yang Silakan. relationship itu sendiri ya, dengan komunikasi itu sendiri ya secara singkat, kayak hubungan pertemanan kita gitu, kayak ibaratnya kayak semakin kuat gitu ya, kayak chemistry-nya gitu ya, kayak chemistry persahabatan dalam suatu organisasi gitu kayak semakin terasa gitu. Ya, Nah, dengan tingginya chemistry atau solid Jake, Rafli, monitor. komunikasi. Oke, oke, are you done? Oke, kayaknya sih signalnya sedang tidak stabil ya dari Rafli, tapi beberapa hal yang bisa saya tangkap adalah Kondisi saya komunikasi. emang diblokir, Bu, sering gitu. Maaf ya, Iya, nggak maaf apa-apa, ya. nggak apa-apa, Rafli. Mungkin kurang stabil ya atau seperti. Oke, jadi yang bisa saya tangkap dari apa yang Rafli sampaikan adalah terkait dengan engagement. Ya, engagement ngomongin tentang tadi ya, hubungan, kedekatan, dan sebagainya. Tapi itu nanti masuknya ke poin yang terakhir ini, gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak bagaimana komunikasi ini berperan penting dari sisi relationship di dalam sudut pandang organisasi? Relationship seperti apa sih? Ada yang mau Apakah coba suara saya jawab? terdengar? Ya, silakan Rizky. Oke, jadi jadi hubungan kalau misalnya kita bilang relationship ya, jadi kan kalau relationship itu dalam bahasa Indonesia itu hubungan yang erat berarti ya. Mhm, Jadi kalau misalnya saya hubungkan dengan komunikasi, mhm, jadi komunikasi itu dengan relationship itu bisa sangat erat karena kalau misalnya kita bilang kita misalnya memiliki komunikasi yang baik dengan sesama individu ataupun sesama anggota dalam organisasi. Nah, hal itu bisa bisa kita bilang menjadikan sebuah peran ataupun kunci dalam membangun Wiwi katanya ya membangun, memelihara dan memperkuat hubungan kita dalam sebuah organisasi. Nah, jadi untuk komunikasi yang efektif ini bisa memungkinkan untuk kita dalam organisasi ini bisa saling memahami, berbagi ide ataupun emosi mhm. dan mungkin menyelesaikan sebuah konflik yang gimana bisa dibilang tidak dapat diselesaikan secara individu.
Ya. Itu mungkin dari saya sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk tadi siapa Rizky Firmansyah. Jadi poinnya saya pikir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Rafli itu ngomongin soal hubungan ya. Relationship itu memang secara harfiah diartikan sebagai hubungan. Tapi di konteks organisasi, relationship di sini lebih kepada arahnya network ya. Relationship dengan para stakeholders. Stakeholder sebuah perusahaan itu tidak hanya sumber daya manusianya, tidak hanya karyawannya, tapi di situ ada konsumen, ada klien, ada supplier, ada regulator, ada apa lagi ya? Itu adalah stakeholders, para pemangku kepentingan. Ya, contohnya seperti misalnya UNJ. UNJ itu kan sebuah organisasi di mana stakeholdersnya selain internal ya, dosen, mahasiswa, tendik, gitu. Di luar sana kita punya kementerian, ada regulator kita, ada mungkin supplier untuk apa namanya pemasok ya, kalau di dalam istilahnya perusahaan itu pemasok. Atau mungkin klien-klien lain di bidang lainnya yang merupakan para stakeholders kita. Nah, di sini komunikasi memegang peranan penting untuk menjaga hubungan relationship itu tadi. Tidak hanya mungkin menjaga hubungan, tapi dengan komunikasi kita menggait, nah ini kacamatanya udah perusahaan ya, kacamata perusahaan itu menggait calon konsumen untuk menciptakan image supaya dia tetap beli lagi sama kita gitu ya, kembali kepada kita. Nah itu adalah penjelasan bagaimana komunikasi ini penting bagi sebuah organisasi dari sisi relationship. Kemudian ngomongin productivity ya. Productivity itu artinya kan produktivitas. Produktivitas itu dihasilkan oleh karyawan ya, oleh si perusahaan. Seperti yang disampaikan teman-teman semua tadi bahwa permasalahan yang ada di internal akan menghambat yang namanya proses bisnis gitu kan. Jadi ketika permasalahan ini terjadi, proses bisnis terganggu, otomatis akan mengganggu yang namanya produktivitas. Nah, sebaliknya, dengan komunikasi yang baik gitu ya, akan meminimalisir yang namanya konflik, akan meminimalisir yang namanya terjadinya masalah sehingga proses bisnis tetap berjalan. Nah, kemudian ada lagi earlier warning. Jadi analoginya gini teman-teman, misalnya teman-teman punya pacar gitu ya, atau mungkin saya sama suami saya, komunikasi itu bisa menjadi peringatan awal ketika hubungan kami tidak baik-baik saja, ketika hubungan kita tidak baik-baik saja. Misalnya lagi diem-dieman gitu kan, atau mungkin di dalam sebuah organisasi antara divisi A sama divisi B itu konflik. Nah, itu adalah bagaimana komunikasi berperan gitu ya bagi sebuah organisasi sebagai earlier warning bahwa ini ada masalah. Nah, sebagai marketing seperti yang saya contohkan kemarin bahwa komunikasi itu berperan dalam bauran promosi ya, marketing communication. Kemudian komunikasi juga berperan sebagai influence. Nah, leader atau board of director di dalam sebuah organisasi itu harus memiliki skill komunikasi yang baik ya, sehingga dia bisa melakukan influence, memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk bisa bekerja mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, komunikasi juga berperan dalam bidang keuangan, juga pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ketika keputusan yang diambil oleh seorang leader gitu ya, atasan, dan itu tidak dipahami dengan baik akan menyebabkan action proses di bawahnya itu tidak sesuai dengan tujuan. Jadi nanti misalnya yang dimaksudkan si leader itu A, tiba-tiba bawahannya mempersepsikannya itu A1. Nah, itu kan tidak sesuai dan ini menghambat yang namanya proses bisnis. Tadi yang engagement saya pikir sudah dijelaskan oleh teman-teman ya. Tadi ada Gilang, ada Rizky, dan juga siapa tadi satu lagi yang dari huruf R? Saya lupa. Raihan, siapa? Rafli, Ryan. Oke, Rafli, maaf ya. Rafli, Rafli, maaf. thank you. Iya. Tadi soalnya nggak muncul di tempat saya nih, ada Wush. Oke, Rafli, terima kasih. Kemudian kita lanjut. Nah, Logo kereta cepat itu, Bu. iya, kamu udah nyobain belum? Saya belum nyobain loh, penasaran sih sebenarnya. Ya, oke baik. Teman-teman di dalam sebuah organisasi biasanya akan digambarkan seperti ini, segitiga.
segitiga ya, segitiga normal ya, dengan komposisi yang paling bawah itu non managerial, kemudian first line managers, middle managers, and top managers. Kira-kira ada yang bisa kasih pendapat atau feedback kenapa sih biasanya organisasi dilambangkan komposisinya itu dengan segitiga seperti ini? Ada yang bisa kasih pendapat? Boleh saya jawab nggak, Bu? Silakan. Oke, jadi kenapa tingkatan organisasi suatu perusahaan itu biasanya bentuk piramida? Karena kan yang misalkan, karena yang menjadi manajer itu yang jadi leader itu misalkan kan selalu lebih dikit daripada yang misalkan jadi yang bawahannya. Kan kalau misalkan semuanya manajer nanti kan yang diatur siapa kan gitu. Ya. Misalkan dari paling bawah kan non managerial employee, maksudnya cuma employee yang istilahnya persuruh doang lah. Terus first line manager misalkan manajer cabang gitu ya. Terus juga middle manager itu manajer tingkat provinsi. Lalu top manager tuh kayak misalkan CEO-nya. Nah, Ya. nanti itu kayak saling yang top manager mengatur middle manager untuk first line manager, yang first line manager itu mengatur yang employee yang lain gitu, Bu. Jadi Ya. dibentuk organisasinya seperti piramida gitu, Bu. Ya, good. Terima kasih ya. Biasanya emang piramida ini mencerminkan jumlah gitu, jumlah masing-masing line ini. Nah, biasanya manajer atau top manager akan lebih sedikit dibanding dengan yang bawah-bawahnya. Tadi seperti yang sampai Fauzan, nanti kalau semua jadi manajer, siapa yang mau diatur gitu ya. Jadi nanti makin banyak muncul masalah komunikasi. Nah, kemudian ada panah ke kiri, ke kanan, ada ke atas, ke bawah. Ada yang bisa menjelaskan hubungannya dengan komunikasi gitu. Jadi antara piramid ini dengan proses komunikasi yang ada di organisasi dari sisi formalnya. Saya nggak tahu teman-teman dapat mata kuliah pengantar manajemen enggak ya? Kan di Enggak, Ibu. matematika. Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini saya sambil sharing ya. Jadi saya pikir manajemen itu tidak hanya untuk ranahnya ekonomi, tapi itu di seluruh sektor gitu ya. Meskipun kalian di matematika, kalian harus paham dulu sebenarnya fungsi manajemen itu apa gitu. Nah, secara teori fungsi manajemen itu ada 4 umumnya ya. POLC, POLC ya, POLC. Nah, manajemen itu kan sebuah seni ya dan ilmu. Jadi dalam mengaplikasikannya kita tidak melulu harus selalu prosedur atau selalu harus sesuai teori yang ada di buku atau di artikel ilmiah. Karena dalam kenyataannya proses manajemen itu akan mengatur tidak hanya barang mati, tapi juga mengatur yang namanya manusia. Nah, dalam mengatur manusia ini kita tidak boleh kaku. Kita harus bisa fleksibel. Makanya manajemen itu dikatakan sebagai science and art, ya, ilmu dan seni. Nah, untuk apa? Untuk intinya adalah proses-proses yang dilakukan untuk di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, kalau teman-teman tergabung dalam organisasi, saya pikir paham ya bagaimana proses manajemen yang ada di dalamnya. Nah, fungsi manajemen secara umum itu ada 4 tadi ya, POLC, ada P-nya planning. Kita di dalam sebuah organisasi harus pertama kali merencanakan apa yang mau kita tuju. O itu organizing ya, mengorganize sumber daya yang ada di dalamnya, orang-orangnya, kemudian money. Jadi sumber daya itu ada 7M sama 1I kalau nggak salah ya. Ada man, money, method, material, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa browsing. Yaitu information. Information saat ini sekarang menjadi salah satu sumber daya yang diakui ya teman-teman. Nah, kemudian L. L di sini dulu itu A ya, actuating. Actuating itu menggerakkan, tapi sekarang berubah menjadi L atau leading. Leading itu asal katanya dari lead, ngelit ya, memimpin. Jadi bagaimana kita mengarahkan, memimpin sumber daya ini untuk bisa mencapai tujuan. Dan pada akhirnya ketika fungsi ini semua sudah dilaksanakan, perlu dilakukan yang namanya LC, controlling. Controlling di sini adalah monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, dalam organisasi, teman-teman ya, di sini non-managerial employees
KSA-nya, knowledge, skill, attitude-nya akan berbeda dengan first line managers. Begitu pula first line managers, KSA-nya berbeda dengan middle dan juga top managers. Sehingga untuk menghadapi ini perlu cara komunikasi yang berbeda pula. Nah, misalkan nih, non-managerial employees, katakanlah staff-staff di perusahaan, misalnya pabrik nih. Ini adalah staff-staff yang mungkin mengoperasikan mesin. Dia hanya taunya ngoperasin mesin doang. Dia nggak tahu bagaimana cara mengukur kinerja, bagaimana cara membuat strategi, karena dia hanya taunya di teknikal. Ya, jadi di sini kemampuan komunikasinya itu akan lebih kepada kemampuan komunikasi teknis. Dia paham yang ada di sini hanya teknikalnya saja. Sehingga first line manager itu harus bisa cara berkomunikasi untuk menghadapi non-managerial employees. Dia harus ngerti secara teknikalnya seperti apa. Dan juga dia harus paham bagaimana mengelola manusia di level non-managerial employees ini. Karakternya akan beda antara non-managerial employees dengan top managers. Diksi yang mereka gunakan, attitude-nya mereka, knowledge, skill, attitude-nya itu pasti berbeda. Sehingga untuk menghadapinya juga butuh cara komunikasi yang berbeda pula. Nah, kemudian panah-panah ini menggambarkan alur komunikasi. Ada namanya alur komunikasi top to down, dari atas ke bawah, dan ada yang komunikasi bottom up. Yang ke samping ini namanya apa ya, komunikasi yang selevel, saya lupa istilahnya apa ya. Jadi artinya dia karena di tengah-tengah dia harus bisa berkomunikasi lintas divisi. Ya, kalau middle manager itu katakanlah misalnya Kadif, kepala divisi di bidang HR, yang di sini kepala divisi bidang hukum, kepala divisi bidang keuangan, marketing, dan sebagainya. Nah, masing-masing divisi juga memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga middle managers ini harus punya kemampuan komunikasi sosial yang lebih baik, karena mereka menghadapi ke atas, ke bawah, dan ke samping. Ya, kalau biasanya top managers biasanya akan menggunakan gaya komunikasi top to down. Tapi sekarang sudah mulai bergerak bagaimana aspirasi-aspirasi dari bawah mulai disampaikan ke atas. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam komunikasi di organisasi secara formal itu memiliki tingkatan yang beda-beda. Caranya beda-beda karena tergantung dari background seperti yang kita cerita kemarin ya. Background, latar belakang, pendidikan, karena di setiap level ini orangnya beda-beda. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya bagaimana proses komunikasi itu secara silang gitu ya antara accounting manager dengan marketing manager, ini yang middle tadi. Mereka harus berkoordinasi. Padahal kan mereka beda genre ya. Yang satu orang akunting, yang satu orang marketing. Yang satu biasanya orang akunting mungkin agak strict sama yang namanya peraturan, beda sama orang marketing terlalu fleksibel. Nah, di sini mereka harus bisa menyeimbangkan atau berkoordinasi supaya tujuan perusahaan tadi tercapai. Seperti itu ya. Ini ada downward communication dari bawah, downward itu berarti ke bawah ya, dari atas ke bawah, upward itu ke atas ya. Kemudian kalau yang ke samping itu namanya tadi horizontal communication ya. Jadi ini mereka berkoordinasi selevel seperti itu. Nah, tidak hanya formal communication yang ada di dalam organisasi, kita juga mengenal yang namanya informal komunikasi di dalam organisasi. Mungkin sering disebut sebagai humor ya. Jadi di sini saya senang banget kata-kata ininya, quote-nya ya. Rumors itu sometimes they are right, sometimes they are wrong, but always fun to spread. Ya, jadi rumor ini semua orang senang untuk membicarakannya ya, entah itu benar atau enggak, semua orang tiba-tiba kalau misalnya ada yang udah bisik-bisik, ngumpul gitu kan ya, semua tertuju pada satu orang, nah itu udah mulai ngomongin rumor, entah itu benar atau enggak gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa bersikap bagaimana menyikapi rumor, jangan terlalu terlibat di dalamnya gitu ya, supaya bisa tetap sesuai dengan jalannya ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi udah ngomongin di dalam komunikasi dalam organisasi, kita selanjutnya akan ngomongin communication process, proses komunikasi. Nah, dalam
ilmu komunikasi, ternyata seperti yang saya sampaikan, komunikasi itu tidak sesederhana kita ngobrol ke orang lain. Tapi ada beberapa stage yang teman-teman harus lalui ketika melakukan proses komunikasi. Yang pertama sender. Jadi kalau kemarin minggu lalu kan saya bilang komunikasi itu tentang dua orang, ada sender, ada receiver gitu kan. Nah, sender ini kan punya ide. Nah, kalau idenya tidak dikomunikasikan berarti percuma gitu. Makanya kita butuh yang namanya komunikasi. Nah, sender ini punya ide, kemudian sender itu encodes the message. Jadi idenya apa, dia encodes itu kayak apa ya? Misalnya kalau kita mau nulis WA, oh saya mau nanya dia udah makan atau belum. Nah, itu kan kita tuangkan di dalam sebuah redaksi di WA ya. Misalnya kalian misalnya bikin ide kegiatan proposal PKM apa, itu kalian tuangkan ke dalam yang namanya proposal. Nah, itu encodes ya. Kemudian produce a message in a medium. Medium ini bisa macam-macam ya. Bisa direct, bisa melalui media digital, media tradisional. Jadi misalnya kalau pakai email, pakai WA itu kan udah pakai media digital ya, atau bisa langsung. Nah, sender produce a message in a medium, kemudian message ini dikirim, is sent through a channel. Ya, kemudian si audience-nya, si receiver-nya itu menerima pesan dan decodes. Decodes ini mempersepsikan. Kalau tadi si sender sudah membuat pesannya tadi, membuat idenya dalam sebuah pesan encodes. Nah, di sini audience itu mempersepsikan, decodes the message. Dan akhirnya dia ada melakukan respon. Respon ini akan menjadi feedback bagi si sender. Nah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memperoleh feedback, teman-teman. Makanya hindarilah untuk melakukan passive hearing, ya. Lakukanlah active listening untuk bisa memperoleh feedback antara sender dengan si audience. Nah, tapi kenyataannya dalam proses staging di communication ini, dia punya potential problems dan solution. Nah, teman-teman, saya pengen teman-teman secara berkelompok mendiskusikan kira-kira di tahapan ini, misalnya ketika sender has an idea dan dia encodes the message gitu ya, potential problemnya apa, kemudian solusinya apa. Teman-teman bisa baca ini di buku yang saya kasih kemarin. Ya, teman-teman temukan kenapa. Saya sebenarnya boleh cari langsung di internet seperti apa, tapi saya pengen teman-teman baca juga ya. Jadi ini secara berkelompok nanti dibuat dalam laporan biasa aja atau mau PPT juga boleh. Enaknya mau yang mana terserah ya. Jadi saya pengen teman-teman mengetahui ternyata dalam setiap staging ini, setiap step ini punya potential problems dan how is the solution, how are the solutions ya. Jadi itu yang perlu teman-teman identifikasi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup kan? Response please, supaya saya ngajarnya. Iya, maksudnya sekali lagi Gimana? Rafli? Oke, you got the message guys. Kalian ngerti nggak maksud saya apa untuk tugas ini dan proses komunikasi ini? Iya, paham Ibu. Oke, good. Terima kasih ya Rizky for the response. Nah ini, proses komunikasi ini yang saya butuh juga. Saya butuh feedback teman-teman kalau teman-teman itu paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Thank you. Kemudian kita masuk, tadi sudah communication process. Kemudian di dalam ilmu komunikasi tidak hanya speaking, tapi di dalamnya juga ngomongin tentang listening ya. Listening process. Jadi dalam komunikasi, kalau di video kemarin teman-teman kan keyword atau poin-pointer yang bisa teman-teman catat adalah untuk menghindari to avoid the miscommunication, you have to do active listening. Do not passive hearing. Nah, di dalam listening process juga harus melakukan active listening itu. Dan dalam prosesnya akan ada beberapa stages yang seperti proses komunikasi ini. Tapi sebelum itu saya ingin teman-teman melihat video ini terlebih dahulu ya. Kita lihat di YouTube aja.
And so we are losing our listening. We spend roughly 60% of our communication time listening, but we're not very good at it. We retain just 25% of what we hear. Now, not you, not this talk, but that is generally true. Let's define listening as making meaning from sound. It's a mental process, and it's a process of extraction. We use some pretty cool techniques to do this. One of them is pattern recognition. So in a cocktail party like this, if I say, David, Sarah, pay attention, some of you just sat up. We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name. Differencing is another technique we use. If I left this pink noise on for more than a couple of minutes, you would literally cease to hear it. We listen to differences, we discount sounds that remain the same. And then there is a whole range of filters. These filters take us from all sound down to what we pay attention to. Most people are entirely unconscious of these filters, but they actually create our reality in a way because they tell us what we're paying attention to right now. I'll give you one example of that. Intention is very important in sound, in listening. When I married my wife, I promised her that I would listen to her every day as if for the first time. Now that's something I fall short of on a daily basis. But it's a great intention to have in a relationship. But that's not all. Sound places us in space and in time. If you close your eyes right now in this room, you're aware of the size of the room from the reverberation and the bouncing of the sound off the surfaces. And you're aware of how many people are around you because of the micro noises you're receiving. And sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it. In fact, I would suggest that our listening is the main way that we experience the flow of time from past to future. So, sonority is time and meaning, a great quote. I said at the beginning, we're losing our listening. Why did I say that? Well, there are a lot of reasons for this. First of all, we invented ways of recording. First writing, then audio recording, and now video recording as well. The premium on accurate and careful listening has simply disappeared. Secondly, the world is now so noisy. With this cacophony going on visually and auditorily, it's just hard to listen. It's tiring to listen. Many people take refuge in headphones, but they turn big public spaces like this, shared soundscapes, into millions of tiny little personal sound bubbles. In this scenario, nobody's listening to anybody. We're becoming impatient. We don't want oratory anymore, we want sound bites. And the art of conversation is being replaced dangerously, I think, by personal broadcasting. I don't know how much listening there is in this conversation, which is sadly very common, especially in the UK. We're becoming desensitized. Our media have to scream at us with these kind of headlines in order to get our attention. And that means it's harder for us to pay attention to the quiet, the subtle, the understated. This is a serious problem that we're losing our listening. This is not trivial, because listening is our access to understanding. Conscious listening always creates understanding, and only without conscious listening can these things happen. A world where we don't listen to each other at all is a very scary place indeed. So I'd like to share with you 5 simple exercises, tools you can take away with you to improve your own conscious listening. Would you like that? Good. The first one is silence. Just 3 minutes a day of silence is a wonderful exercise to reset your ears and to recalibrate so that you can hear the quiet again. If you can't get absolute silence, go for quiet. That's absolutely fine. Second, I call this the mixer. So even if you're in a noisy environment like this, and we all spend a lot of time in places like this,
Listen in the coffee bar to how many channels of sound can I hear? How many individual channels in that mix am I listening to? You can do it in a beautiful place as well, like a lake. How many birds am I hearing? Where are they? Where are those ripples? It's a great exercise for improving the quality of your listening. Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise. It's about enjoying mundane sounds. This, for example, is my tumble dryer. It's a waltz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I love it. Or just try this one on for size. Wow! So mundane sounds can be really interesting if you pay attention. I call that the hidden choir. It's around us all the time. The next exercise is probably the most important of all of these. If you just take one thing away, this is listening positions. The idea that you can move your listening position to what's appropriate to what you're listening to. This is playing with those filters. You remember I gave you those filters at the beginning? It's starting to play with them as levers, to get conscious about them and to move to different places. These are just some of the listening positions or scales of listening positions that you can use. There are many. Have fun with that. It's very exciting. And finally, an acronym. You can use this in listening, in communication. If you're in any one of those roles, and I think that probably is everybody who's listening to this talk. The acronym is RASA, which is the Sanskrit word for juice or essence. And RASA stands for receive, which means pay attention to the person, appreciate, making little noises like, oh, okay. Summarize, the word so is very important in communication, and ask questions afterwards. Now, sound is my passion, it's my life. I wrote a whole book about it, so I live to listen. That's too much to ask for most people. But I believe that every human being needs to listen consciously in order to live fully. Connected in space and in time to the physical world around us, connected in understanding to each other, not to mention spiritually connected, because every spiritual path I know of has listening and contemplation at its heart. That's why we need to teach listening in our schools as a skill. Why is it not taught? It's crazy. And if we can teach listening in our schools, we can take our listening off that slippery slope to that dangerous, scary world that I talked about and move it to a place where everybody is consciously listening all the time, or at least capable of doing it. Now, I don't know how to do that, but this is TED. And I think the TED community is capable of anything. So I invite you to connect with me, connect with each other, take this mission out, and let's get listening taught in schools and transform the world in one generation to a conscious listening world, a world of connection, a world of understanding, and a world of peace. Thank you for listening to me today. Oke, baik teman-teman ya. Dari apa yang sudah dilihat dari video tadi, kira-kira ada yang mau share nggak? Apa yang kalian dapat dari apa yang disampaikan oleh Julian Treasure? Iya, untuk ini sendiri ya, kayak yang video tadi pokoknya memperjelaskan tentang kayak perbedaan posisi kita saat mendengarkan gitu. Yang artinya juga secara sekilas kalau kita mengaplikasikan posisi mendengarkan suatu perihal yang berbeda-beda, yang pasti kita akan mengeluarkan respon dan juga perasaan yang berbeda-beda juga. Yap. Thank you Raffi. Yap, betul ya teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Raffi. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa kasih feedback? Yang lain? Saya dari tadi belum mendengar suara cewek-ceweknya nih. Gimana menurut kalian, teman-teman yang cewek-cewek? Di sini ada Hana. Hana, gimana menurut Hana tentang video tadi, Hana? Saya kurang paham sih. Oke, kurang paham. Ada yang bisa menjelaskan ke Hana video tadi tentang apa? Saya boleh deh. Boleh, Rizky. Oke, jadi menangkap saya mengenai video tersebut,
disajikan 5 ways to listen better. Artinya Mhm. 5 cara atau 5 langkah untuk cara kita mendengarkan seseorang itu menjadi lebih baik lagi gitu. Yang pertama kita silent dulu, kita diam dulu. Kalau di video itu dijelaskan kita diam terlebih dahulu selama 3 menit untuk mendengarkan jauh lebih baik lagi sebelum ke tahap yang berikutnya. Kemudian kita mixer, kita saring dulu dari proses kita mendengarkan itu apa saja yang kita tangkap sehingga nanti nggak ada miskonsepsi atau mispersepsi di kemudian di langkah yang kemudian gitu. Kemudian tadi ada Savory. savoring, ya. Mhm. Ada savoring itu Kayak kita bagaimana coba cara kita menikmati ya. untuk menikmati Ya. apa yang kita tangkap terlebih dahulu gitu. Bahkan suara-suara kecil pun bisa kita nikmati terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke listening position, posisi kita mendengarkan. Kita jadi posisi yang mendengarkan secara aktif atau pasif, kemudian secara kritis atau Empathetic. empati atau Ya. simpati gitu. Ini kemudian yang terakhir itu Rasa tadi ya. tadi ya, Responsif. RASE. Saya juga lupa tadi. Uh, R-nya itu receive, terus A-nya itu kayak kita ngambil kesimpulan ya. So, gitu. Jadi feedback yang ada ya teman-teman. Terus S-nya nanti aduh saya lupa istilahnya apa ya. Pokoknya dari itu adalah gimana? pertama receive dulu, kita menerima terlebih dahulu, kemudian kita apresiasikan apa yang kita terima itu, kemudian kita ringkas, kita rangkum Simplicity gitu ya. ya Bu. Kemudian kalau ada yang kita bingungin dari proses komunikasi itu, kita tanyakan di akhirnya. Mungkin Ya, itu Bu. thank you. Rasa itu tadi ya. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita kan mendengarkan ya, receive gitu. Nah, receive. Kemudian apa sih feedback yang biasanya kita dengar ketika kita mereceive sebuah informasi gitu ya? Oh ya, gitu kan kayak cuman oke, terus gimana gitu. Nah, itu adalah bagian dari receive. Nah, terus A-nya itu adalah appreciate ya. Jadi apresiasi apa yang dia sampaikan. Ya, itu tadi melalui feedback seperti tadi. Kemudian S-nya itu simplicity. Jadi kalian itu kita memberikan kesimpulan. Jadi jadi gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya ada orang lagi ngobrol, kita tuh kayak ngasih simpulannya seperti ini. Dan E yang terakhir adalah ask. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanya. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Rizky, teman-teman, adalah inti dari yang disampaikan oleh Julian Treasure. Di awal dia menyampaikan bahwa 60% waktu kita habiskan untuk mendengar. Dengan dunia yang teknologi semakin berkembang, teman-teman berangkat pulang ke kampus dipenuhi dengan suara-suara setiap harinya ya teman-teman. Nah, di situ mungkin kita kadang merasa lelah. 60% kita habiskan untuk mendengar, tapi ternyata 25% doang yang nyangkut. Sama mungkin kayak kuliah sekarang nih. Teman-teman mungkin attention-nya 100%, 60% dengerin tapi mungkin 25% yang nyangkut. Nah, itu kan berdasarkan riset ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, yang menyebabkan mungkin kemampuan kita mendengar lebih baik itu berkurang tadi ya, karena kita dihadiahi oleh berbagai macam informasi, berbagai macam suara setiap harinya gitu ya. Misalnya yang pulang berangkat naik kereta, di busway, di televisi, di medsos, di smartphone kalian itu kan ini banyak sekali ya informasi-informasi dan suara-suara yang kalian itu kita sampai lelah. Nah, dan itu semua membuat kemampuan mendengar kita itu berkurang. Jadi, ketika kemampuan mendengar kita itu berkurang, beberapa masalah komunikasi akan terjadi ya. Sampai tadi ada yang menggambarkan perang dan sebagainya. Itu mungkin kejadian ya, kayak Ukraine dan sebagainya. Itu saya pikir masih proses komunikasi dan mendengar ya, listening proses di dalamnya pasti ada kendala, ada masalah. Nah, itu tadi ya teman-teman. Terus dalam prosesnya, jadi
conscious listening itu adalah cara terbaik untuk understanding. Jadi mendengarkan dengan sadar, mendengarkan dengan aktif itu adalah cara yang paling baik untuk kita bisa mengerti, understanding. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian proses komunikasi. Ini sudah. Oke, bentar ya. Oke, gimana cara kita untuk meningkatkan skill mendengar ya? Tadi sebenarnya Julian Treasure udah bilang ada 5 cara. Yang pertama, latihlah diri kita untuk berada dalam proses yang silence atau tidak ada suara sama sekali gitu ya. Karena kita setiap harinya tuh dihujani dengan berbagai suara ya. Entah itu suara mesin cuci, suara anak saya nangis gitu ya, suara TV, suara radio dan sebagainya. Nah, itu membuat kemampuan mendengar kita itu menjadi berkurang. Jadi dia bilang caranya misalnya kalian itu berlatih di dalam kesunyian, silence, itu 3 minutes aja. Nah, itu. Kemudian tadi dia bilang tadi ada savory, kemudian ada mixer. Jadi di dalam suara-suara yang banyak tadi, kita coba menerawang mana yang kita bisa nikmati. Oh, ini suara ini. Oh, ini suara ini. Nah, itu kita bisa melatih kemampuan untuk mendengar kita. Nah, tadi ini di sini ada beberapa teori yang mungkin bisa dipakai bagaimana kita meningkatkan kemampuan listening kita ya. Selanjutnya, dengan meningkatkan kemampuan listening kita itu akan menimbulkan dampak seperti strengthen relationship, hubungan yang semakin erat, semakin kuat gitu ya, produk delivery-nya semakin baik, kemudian opportunity yang semakin gemilang, kemudian workplace diversity. Jadi kalau misalnya kita di kampus, dengan berbagai budaya itu proses komunikasi kan tidak akan semulus biasanya. Nah, bahkan di video minggu lalu, even we are the same room, we speak in the same language, miscommunication can happen. Apalagi kalau kita berbeda dari segi budaya, dari segi bahasa, itu akan memunculkan memunculkan dampak dari miskomunikasi. Tapi dengan mendengarkan mungkin itu akan bisa diminimalisir seperti itu ya teman-teman. Dan pada akhirnya kemampuan listening yang baik itu bisa mengenhance atau meningkatkan performance kita. Oke. Nah, jenis-jenis dari active listening itu adalah ngomongin ada 3, yaitu content listening. Jadi mendengarkannya itu lebih kepada kontennya. Jadi bukan judgment atau evaluate. Mungkin kalau teman-teman lagi dengerin podcast misalnya Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo ya, atau siapa lagi, saya bukan penikmat podcast pada sejatinya ya. Jadi saya nggak Deddy tahu Corbuzier siapa juga aja. lumayan ini juga, bejibun lah. Ya, banyak ya. Jadi sekarang ini banyak sekali artis-artis ataupun influencer-influencer Close the yang door. mulai membuat podcast masing-masing ya dengan cerita dan konten masing-masing. Itu adalah contoh dari konten ya. Jadi ketika kita mendengarkan podcast, kita sedang mengimplikasikan yang namanya content listening. Atau misalnya kita sedang kuliah nih, kuliah itu juga bagian dari content listening. Nah, critical listening itu dia tidak hanya fokus pada konten, tapi juga memberikan judgment atau give the evaluation. Nah, biasanya critical listening ini dilakukan pada saat rapat direksi, misalnya seperti itu ya. Sedang ada paparan dari tim, direksinya akan melakukan critical listening, akan melakukan yang namanya evaluasi. Kemudian ada yang namanya empathic listening. Nah, ini lebih mengarah kepada kemampuan mendengarkan terkait dengan emosi ya, feeling, empathy, needs, or wants. Jadi misalnya kita lagi curhat sama teman atau kita lagi ada orang yang memang butuh untuk didengarkan ya, didengarkan dari sisi medik, misalnya dia ke psikolog dan sebagainya, itu adalah bagian dari empathic listening. Teman-teman kalau lihat di film-film di psikolog atau orang yang ke psikiater gitu ya, perhatikan bahwa psikolog atau psikiaternya itu dia hanya mendengarkan teman-teman tanpa melakukan critical listening. Ya, jadi dari hanya mendengarkan, empati, kemudian nanti dia akan give the solution, kira-kira akan seperti apa. Oke.
Nah, di dalam listening juga ada proses, sama seperti proses komunikasi ketika kita berbicara. Yang pertama ada receiving ya, physically hearing the message ya. Kemudian kita decode, kita mempersepsikan apa sih maksud dari informasi ini gitu ya. Dan itu semua tergantung dari value-nya kita, belief-nya kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana proses kita mendekode sebuah informasi. Kemudian kita akan mengingat ya, kemudian melakukan evaluasi, entah itu pakai critical thinking untuk mana yang rasional, mana yang merupakan pendapat, dan akhirnya itu akan diakhiri dengan responding. Reaksi kita seperti apa dari proses listening yang sudah kita lakukan. Nah, beberapa hambatan dalam listening itu ya biasanya mungkin terkait dengan hambatan fisik ya, atau kita melakukan selective listening. Ini yang mau saya garis bawahi teman-teman. Kadang-kadang kita ketika mendengarkan orang karena mungkin dipengaruhi oleh background kita, culture agama, misalnya nih, nggak usah didengerin sih itu. Karena dia pasti ngomongnya terlalu tinggi atau ngomongnya banyak bohongnya. Nah, itu udah selective listening, teman-teman. Jadi udah judgment di awal, sama seperti ini ya, prejudgment dan defensiveness. Nah, kemudian ada mungkin hambatan-hambatan seperti memory barriers. Kadang-kadang kita kalau lagi ngobrol suka lupa ya, ini yang mana ya gitu. Nah, itu adalah beberapa hambatan dari listening ya. Kemudian untuk mengatasinya, bagaimana sih cara mengatasi hambatan-hambatan dalam listening supaya kita menghasilkan listening atau mendengarkan secara efektif ya. Jadi lower barriers of physical reception ya. Jadi mungkin terkait dengan supaya kita bisa mendengar dengan baik, kita harus menyingkirkan hal-hal yang mungkin sambil megang HP atau mungkin sambil dengerin headset sebelah Zoom, sebelah kuliah. Nah, itu kan nggak efektif ya. Terus yang kedua adalah focus on the speaker and analyze what you hear. Jadi ketika mendengarkan, kita we do active listening. Kita lihat matanya, kita fokuskan attention pikiran kita kepada si sumber ini ya, ke sender gitu kan. Dan coba menganalisis apa sih yang mau dia sampaikan. Terus kita coba evaluasi tadi mana yang sifatnya opini, mana yang sifatnya rasional. Terus jangan sekali-sekali ketika melakukan listening ini teman-teman itu langsung selektif di depan, tapi harus melakukan harus be open minded. Jadi nggak peduli dia berasal dari keluarga mana, budaya mana, agama apa, kita coba terbuka untuk mendengarkannya. Nah, kalau ada masalah di short memory tadi ya, short memory, tulislah dan improve your memory. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup kan? Belum ada, Bu. Oke, Belum thank you. ada, Ibu. Sip. Nah, tadi kalau misalnya kita udah ngomongin bagaimana communication process, kemudian listening process. Nah, ada juga yang namanya non-verbal communication. Jadi komunikasi ini dilakukan tanpa tidak langsung ya, non-verbal. Nah, non-verbal communication itu bisa sengaja atau tidak sengaja ya dilakukan tapi tidak tertulis atau dibicarakan. Ya. Dan non-verbal communication ini bisa melengkapi, it can supplement or even replace verbal messages. Jadi kadang-kadang non-verbal communication ini bisa menggantikan komunikasi kita secara langsung. Kira-kira teman-teman pasti udah nangkep ya, seperti apa sih non-verbal communication ini? Ada yang mau kasih contoh nggak? Kira-kira seperti apa sih non-verbal communication? Kira-kira? Silakan. Iya, kayak sejenis tidak langsung gitu ya. Yes, seperti apa itu Rafli? Tapi ini ya, walau sebagian kita ada yang bilang gitu yang non-verbal communication kayak bisa berupa isyarat gitu ya. Atau mungkin berupa tindakan. Ya, betul. Betul ya, berupa isyarat, tindakan. Ada yang bisa ngasih contoh lebih realnya lagi nggak? Yang bagaimana sih non-verbal communication ini bisa menggantikan verbal communication-nya, langsung ya, komunikasi langsungnya. Mungkin apakah boleh saya menjawab, Bu? Silakan Rizky. Ya, misalnya dari ekspresi wajah, misalnya seseorang itu mukanya itu menyeringai. Nah, berarti dia lagi senang.
atau Mhm. misalnya dia itu wajah matanya berarti ya. Mhm. Matanya itu dia agak sipit-sipit, berarti dia tuh mungkin agak curiga atau tidak Ya. percaya. Terus misalnya dari postur tubuh misalnya, dari postur tubuhnya dia sedang tegak. Nah, berarti dia itu sedang percaya diri dan sedang meyakinkan diri dia untuk melakukan sesuatu. Good. Nah, kalau misalnya postur tubuhnya itu agak menunduk, nah mungkin dia itu agak kurang keyakinan dirinya. Yes, Terus good. Terima kasih. contohnya Ada dari lagi? gerakan tangan. Mungkin dari gerakan tangan, jika misalnya sedang seperti apa ya misalnya? Mengacungkan jari tunjuk mungkin ya, kayak sedang menunjuk, mungkin dia kayak ingin memberitahu kayak ada sesuatu di sana Ya, tanpa mengeluarkan kata-kata. Mungkin itu sih. ya, good. Terima kasih ya Rizky ya. Teman-teman, Oke. ya, ada Ya, lagi kah? sama-sama. Ya, Sudah. oke. Jadi contoh-contohnya udah jelas banget ya. Pokoknya itu bahasa tubuh lah intinya gitu ya, bahasa tubuh yang bisa menggantikan komunikasi verbal. Misalnya kita bilang, kamu mau ini enggak? Terus kita jawab gini aja. Itu kan kita sudah melakukan nonverbal communication yang menyatakan untuk tidak ya. Itu bagaimana komunikasi nonverbal itu bisa menggantikan komunikasi verbal. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam konteks bisnis karena apa? Beda budaya, beda cara komunikasi, dan beda nonverbal komunikasinya. Nanti kita akan ngomongin itu di komunikasi lintas budaya ya teman-teman. Nah, nonverbal communication itu apa aja? Seperti yang disampaikan Rizky, ternyata misalnya ada facial expression. Misalnya kayak sipit, menyipit matanya, dia kayak curiga atau kayak nggak yakin gitu ya. Kemudian gesture dan posture, misalnya kalau orang yang senang terbuka gitu, biasanya tangannya akan ke arah gini, misalnya, tapi ini agak lebar ya, nggak kelihatan nih kalau saya begini nih. Kemudian vokal karakteristiknya seperti apa, personal appearance, dia sedang apa namanya, percaya diri atau tidak gitu. Kemudian touching behavior itu kayak misalnya rangkulan tangan, cipika-cipik itu touching behavior, dan use of time and space. Jadi ini lebih kepada misalnya kita mau meeting di konteks bisnis ya, time and space-nya tuh harus misalnya orang yang tepat waktu sama yang tidak tepat waktu, kan itu beda budaya ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian untuk memaksimalisasinya, mengoptimalisasi nonverbal communication skills itu kita harus tahu dulu ya, orang yang kita ajak ngobrol atau partnernya ini facial expression-nya mereka akan seperti apa. Ketika facial expression-nya itu menaruh rasa curiga dan tidak yakin, kita mencoba untuk meyakinkannya. Ya, jadi perhatikan juga bagaimana gesture kita gitu. Kemudian physical appearance itu nggak bisa sembarangan kita touching orang, karena misalnya kita meeting sama orang di Timur Tengah, itu touching behavior itu merupakan hal yang tidak sopan. Seperti kemudian be careful with physical contact tadi ya, seperti yang saya sampaikan, dan observe use of time and space. Jadi ketika kita meeting, jangan meetingnya mulai jam 10 tapi baru datang 10.15 atau 10.30 baru datang. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu tadi materi kita untuk hari ini, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Tadi berarti saya punya tugas ya untuk kalian. Tugas kedua untuk menganalisis step-step dalam proses komunikasi. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau? Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya satu pertanyaan, Silakan, boleh Bu? Gilang. Boleh. Tadi kan kita udah belajar bagian yang non-verbal communication ya. Yes. Saya ingin bertanya, apakah silent treatment juga bagian dari non-verbal communication? Karena biasanya silent treatment itu mengekspresikan suatu ketidakpuasan atau konflik gitu lah Bu. Apakah silent treatment termasuk dari non-verbal communication tersebut Bu? Terima Iya. kasih. Oke, good. Terima kasih ya. Saya akan bilang ini it depends on. Jadi konteksnya apa? Ketika silent treatment-nya itu di bisnis, ya konteks bisnis, biasanya itu akan, thank you. Sebentar ya. Iya, jadi it depends on ya. In business context, silent treatment is a negative signing. Saya pikir seperti itu. Ya, ketika kita
di dalam tadi seperti earlier warning tadi kan saya bilang fungsi komunikasi di dalam organisasi salah satunya adalah sebagai earlier warning, jadi peringatan awal. Ketika udah ada yang diem-dieman antara satu divisi, saya pernah merasakan di divisi saya itu ada 3 departemen, tapi departemen A sama departemen C itu nggak saling ngobrol karena emang ada masalah. Ya, tapi ketika kita ngomongin konteksnya di dalam dunia pendidikan, misalnya saya sebagai orang tua, di satu masa atau suatu waktu saya akan menerapkan silent treatment kepada anak saya. Ya, jadi it depends on mungkin orang tua kalian juga menerapkan hal yang sama. Ketika orang sudah tidak mampu, sudah tidak bisa lagi dikasih tahu, dia akan melakukan silent treatment. Dari situ kan tadi earlier warning, berarti ada masalah nih, gitu kan. Jadi barulah proses komunikasi yang baik itu akan dimulai kembali. Seperti itu ya Gilang. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, baik teman-teman. Saya ingin menekankan di sini dalam proses komunikasi ya. Secara teori seperti itu, cuman memang tidak gampang untuk menerapkannya. Terutama saya sendiri pun sedang belajar untuk bagaimana cara tetap untuk berkomunikasi dengan baik dan mendengarkan yang baik ya. Jadi kita bisa memilih kita akan berkomunikasi seperti apa dan kita akan mendengarkan seperti apa. Jadi saya mau teman-teman di sini sudah bisa mulai memilih mana yang perlu saya dengarkan, mana yang tidak. Jadi jangan habiskan waktu kalian untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kalian. Seperti itu ya teman-teman. Itu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya memang tidak ada, kita bisa tutup untuk perkuliahan kita di siang hari ini ya. Terima kasih ya, mohon maaf saya kadang gitu ya Aldona suka pindah-pindah karena emang mungkin dosen-dosen kalian di FMIPA juga seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa melakukan perkuliahan sesuai jadwal. Oke, baik. Jangan lupa ya untuk tugas-tugasnya yang saya sampaikan di awal, jangan lupa untuk diskusi dari sekarang ya, project di akhir, jangan nanti udah H- seminggu baru mulai diskusi. Jadi udah mulai dari sekarang supaya nggak berat ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.